Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini soal yang ketiga mengenai lintasan loop vertikal. Apa tuh ya? Coba kita lihat langsung ke gambarnya. Jadi kita punya mobil mainan yang warna merah ini nih, mobil mainan yang masanya 50 gram ditekan ke sebuah pegas. Di sini ada pegas yang konstantannya sekian ya, 250 Newton per meter. Lalu setelah ditekan, pegasnya dilepaskan. Maka berarti si mobilnya akan melaju kan, dia punya kelajuan. Setelah dilepas dari pegas, dia jalan melintasi lintasan yang licin. Jadi kita anggap ini lintasnya licin. Dari gampang aja lah ya. Sebenarnya mah nggak mungkin. Pasti ada gesekan. Nggak apa-apa, kita anggap licin dulu aja. Dan ini membentuk loop. Loop dengan diameter 40 cm. Berarti kan jari-jarinya 20 cm ya. Kalau diameternya 40 cm. Giginya sekian. Terus yang ditanya ada A dan B. Coba kita lihat satu-satu langsung. Yang A suruh ngapain, yang B suruh ngapain. Yang di A, jadi agar mobil dapat melintasi loop ini secara keseluruhan, cari kecepatan minimum di puncak lintasan loop. Ya, jadi artinya gini, supaya mobil ini sukses melintasi loop ini, itu harus berapa kecepatan minimumnya di titik ini. Yang pasti bukan 0. Kalau di titik ini dia berhenti, fix dia pasti jatuh. Jadi bukan 0, kita harus cari. Nah, ini persis kayak yang di ini ya, di video materi dinamika gaya sentripetal. Kalau kalian ingat ini jadi poin plus. Nah, sebelumnya kita nama-namain dulu titik-titik yang diperlukan. Jadi yang pertama titik A itu adalah ketika pegasnya lagi ditekan sama si mobil ini. Jadi terkompresi pegasnya tuh. Titik B ketika mobilnya udah mulai lepas dari si pegas, udah mulai punya kelajuan. Lalu meninggalkan si pegas. Terus baru muter titik C, titik maksimum di loop ini. Titik puncaknya ya. Jadi karena kita pengen tahu kecepatan minimum di titik ini, kita lihat titik C secara detail ya. Nah, untuk mencari kecepatan minimum itu bukan pakai energi, bukan. Tapi harus analisis gaya sentripetal di titik ini. Jadi kita tinjau gambar yang ini nih ya, yang sebelah kanan. Loopnya aja. Nah, jadi kita tinjau gaya pada titik C. Pada titik maksimum si loop ini. Nah, kita lihat ada apa aja gayanya. Ada gaya berat jelas ya, karena mobil ini punya massa. Terus, karena dia menyentuh lintasan, ada gaya normal. Nah, gaya normal selalu tegak lurus sama lintasan. Arahnya menekan si benda. Jadi, karena mobilnya ada di sini nih nanti, berarti gaya normalnya arahnya ke bawah, tegak lurus. Jadi, kedua-duanya, N dan MG, itu searah, menuju pusat lingkaran. Nah, karena gerakan di sini melingkar, gerak melingkar berarti gayanya sentripetal dong ya. Maka dari itu kita pakai rumus sigma F sama dengan M A sentripetal. Dan A sentripetal itu berarti MV kuadrat per R. Ini kan ya. Oke, sekarang sigma F-nya apa nih? Gaya yang positif itu gaya yang menuju pusat lingkaran. Karena sejalan dengan arah si gaya sentripetal ya. Sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Jadi di sini sigma F kita adalah kedua gaya ini nih, karena mereka sama-sama menuju pusat lingkaran. Jadi N plus MG. Ini sigma F-nya sampai dengan M V. V-nya berarti apa? Karena lagi di titik C, berarti VC kan ya. VC kuadrat per R. Jadi di titik C itu berlaku seperti ini nih. Oke. Nah, terus apa kondisi ininya nih? Kondisi minimumnya. Kecepatan minimum supaya dia hampir lolos loop ini. Jadi gini, kondisi minimum di titik puncak loop adalah ketika gain normalnya 0. N-nya 0. Artinya apa? Kalau gain normal 0, itu artinya hampir nggak napak ke si permukaannya. Jadi mobil di sini tuh hampir-hampir nggak nyentuh si trek. Kan berarti hampir-hampir jatuh kan? Tapi belum jatuh gitu. Hampir jatuh, baru hampir jatuh. Nah, itulah kondisi minimumnya. Dan kenapa harus N sama dengan 0. Ya. Kalau N-nya masih ada nilai, misalnya 5 gitu, itu berarti masih napak si mobilnya, masih nyentuh si tracknya gitu. Nggak mungkin keluar jalur gitu. Nah, tapi kita kan yang tinjau kan minimumnya ya, kondisi ekstrimnya. Minimumnya adalah ketika N-nya 0. Jadi udah mau ninggalin track gitu. Nah, kalau N-nya 0, maka nanti MG sama dengan, dari rumus ini ya, MG sama dengan M VC kuadrat per R. Ya, dan ini kalau dihitung, dirapihin dulu maksudnya. M-nya kecoret nih, M dan M. Maka nanti kita peroleh VC akar. VC sama dengan akar di GR. Ini ya, ini VC sama dengan akar 3GR. Nah, kalau dihitung, kan G-nya tahu ya, 9,8. Hati-hati R-nya bukan 40 cm, ini diameter. R-nya 20 cm, ubah ke meter juga ya nanti.
Maka nanti kita akan peroleh hasilnya 1,4 meter per second. Nah, ini kecepatan minimumnya. Ya, ini kecepatan minimum si mobil di titik C supaya dia lolos dari lintasan loop ini. Oke, ini modal awal kita buat ngitung yang B. Jadi yang di B itu tentukan kompresi minimum pegas supaya mobil dapat melintasi loop secara keseluruhan. Karena kecepatan di C-nya minimum, maka kompresinya minimum juga, gitulah maksudnya. Kenapa ditanyanya minimum? Oke, karena gini, kalau kompresinya kekecilan, kalau terlalu kecil kita menekan pegasnya, nanti nggak cukup kuat pegasnya buat bikin dia gerak lolos gitu. Takutnya nanti terlalu pelan, nyampe sini nggak memenuhi ini nih, nggak memenuhi 1,4. Nanti jadinya keluar dari track dan nggak akan menempuh loop gitu. Ini baru kita pakai kekalahan energi. Nggak ada gesekan karena licin, cuma ada gravitasi dan pegas. Oke, kita pakai kekalahan energi mekanik ya. Jadi tinjau titik mana berarti yang tinjau titik A dan B, A dan C. Karena kita tahu yang C, ya udah berarti A dan C ya. Karena yang di B-nya kan kita nggak tahu. Dan kaitannya juga langsung. Jadi dari tinjau titik A dan C. Oke, energi mereka sama, energi mekaniknya jadi Fp di A tambah Ek di A sama dengan Fp di C tambah Ek di C. Nah, gini aja. Seperti biasa, pilih titik 0, terserah di mana aja. Kali ini kita pilihnya di sini aja. Ya sama dengan 0, karena paling enak kelihatannya ya. Datar gini. Di titik A, ketika pegasnya tertekan maksimum sejauh X, berarti ada Fp pegas kan ya. Berapa tuh? Setengah Kx kuadrat. Apakah ada P gravitasi? Nggak ada, karena titik A itu di I sama dengan 0 ketinggiannya. Berarti cuma ada Fp pegas. Terus ada Ek nggak? Nggak ada. Kan ditekan sampai maksimum, terus dilepas dari keadaan diam ya. Jadi Ek-nya nggak ada juga. Oke, terus Fp di C. Fp di C nggak ada P pegas ya, karena udah nggak berhubung lagi sama si pegas mobilnya. Cuma ada ketinggian doang. Ketinggiannya berapa? Dari sini ke sini berarti diameter kan, ketinggian C ini. 2R berarti ya ketinggiannya. Oke, mg dikali 2R. Ya berarti 2 mgr ya, 2 mgr. Terus ditambah sama Ek di C. Oke, Ek di C udah tahu kan ya VC-nya, jadi setengah mvc kuadrat. Dan kalau ini kita masukin, ini nanti jadi begini nih ya. Ruas kiri mah nggak masalah, ruas kanannya ini VC-nya dimasukin yang akar GR jadi kayak gini, setengah mgr. Dan ini jumlahin bisa nih ya, 2 tambah setengah, jadinya 52 mgr. Oke, nah dirapihin ya setengahnya, bisa dicoret nih setengahnya. Kita akan dapat X sama dengan akar 5 mgr per K. Ya, setelah dirapihin. Terus tinggal kita hitung deh. Udah tahu semua nih mgr sama K-nya. Ya, M-nya tahu 50 gram, ubah ke kilo ya nanti. K-nya tahu, ini R-nya 20 cm, G-nya tahu. Oke. Setelah dihitung, dapat segini, 4,43 cm. Ini nih ya. Nah, ini dia. Ini kompresi minimumnya. Jadi, si pegas kita harus ditekan minimal segini supaya bisa lolos. Kurang dari ini tekannya, mobil ini nggak akan nyampe titik C. Sebelum ini dia udah jatuh. Gitu ya, jadi kira-kira. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini lebih membantu kalian dalam memahami konsep energi dan juga kolaborasi dengan dinamika partikel. Ya, bab sebelumnya. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.